Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbas salat. Alhamdulillah haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyu bi'ahdih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa itu yang paling bisa membawa kita menuju jalan terbaik, menuju jalan yang lurus, dan menghadapi segala bentuk permasalahan yang kita hadapi. Allah memerintahkan kita untuk konteksnya memang untuk bekal kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, tapi ini berlaku umum dimanapun kita berada. Hendaklah kita berbekal diri dengan bekal ketakwaan kepada Allah, yakni rasa takut menjalankan apa yang sudah dilarang dan meninggalkan apa yang sudah diperintahkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan haram di dalam 1 tahun, yang berurutan adalah bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulqa'dah, itu berurutan. Sedangkan bulan Rajab ini terpisah, tapi sama-sama bulan haram.
Haram artinya dalam pengertian sebagian mengartikan sebagai larangan untuk melakukan perang, untuk meletakkan senjata. Jadi di bulan Rajab ini banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapatkan karena Rasulullah SAW dengan doa maksurnya, doa maksur itu adalah doa yang berasal dari Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah, dan insya Allah ini akan lebih diterima oleh Allah. Rasulullah berdoa semoga kita mendapatkan berkah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berharap doa Rasulullah ini bisa juga sampai kepada kita sehingga kita mendapatkan berkah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab ini adalah bulan yang agung. Dalam bulan-bulan haram, 4 bulan haram ini pahalanya akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan biasa. Bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan haram, sehingga di bulan ini tidak seperti bulan biasanya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Dalam hadis maupun Al-Quran tidak ada kata rajab. Dalam Al-Quran tidak ada kata rajab, tapi di dalam hadis banyak menyebutkan kata rajab. Hanya saja secara spesifik apa yang harus kita lakukan dalam bulan Rajab ini Rasulullah tidak menjelaskan. Banyak berkembang hadis-hadis yang kadang-kadang itu masih perlu dipertanyakan keabsahannya, yakni tentang lipat gandanya berpuasa di bulan Rajab, karena Rasulullah pada dasarnya tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian ulama-ulama hadis yang lain banyak yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif. Dhaif itu artinya lemah, bahkan yang lebih parah lagi maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam ilmu hadis meskipun hadis itu dhaif, hadis itu lemah karena yang meriwayatkan itu seorang yang pelupa, tapi untuk menambahkan semangat kita dalam beribadah, fadailil a'mal, maka hadis itu boleh kita gunakan. Boleh kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi tidak boleh untuk mengajak orang lain sampai terjadi pemaksaan, karena ini sifatnya sunnah. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Rajab. Allah hanya menyebutkan ada bulan-bulan haram, dan itu pun tidak spesifik disebutkan bulan apa saja, sehingga amaliyah yang ada di bulan Rajab ini belum nyampe pada wajib, belum nyampe kepada fardu, hanya sebatas sunnah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian amalan apa saja yang sebaiknya kita lakukan di bulan Rajab ini, sebagaimana Allah pernah berfirman terkait dengan bulan Ramadan. Walaupun bulan Rajab ini bukan bulan Ramadan, tapi ini bisa dikiaskan, kias adna. Kalau Ramadan itu sifatnya wajib, tapi di dalam bulan Rajab ini sifatnya sunnah. Dan kita dimakruhkan kalau seandainya 30 hari penuh kita berpuasa, itu sebaiknya jangan kita lakukan. Ya, kita boleh berpuasa di bulan Rajab ini 1 hari, boleh berpuasa 3 hari, boleh berpuasa 7 hari, walaupun tidak berurutan. Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa sebaiknya bulan Rajab ini kita berpuasa sesuai dengan puasa-puasa yang kita lakukan. Apalagi kalau berpuasanya itu dipaskan dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, yakni pada hari Senin dan Kamis, atau Ayyamul Bid, hari terang, yakni tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, atau hari-hari yang lain memang disunnahkan, maka pahalanya akan semakin berlipat di bulan Rajab ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengapa berpuasa itu yang banyak dianjurkan di bulan Rajab ini? Bukan berarti amal ibadah yang lain itu tidak dianjurkan. Apapun yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan. Termasuk di dalamnya, kalau kita bersedekah, pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita melaksanakan sholat, pahalanya juga berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kembali kepada masalah kenapa berpuasa ini yang lebih ditekankan di bulan Rajab, kita tahu bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah
ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konteks ayat ini adalah bagi mereka yang mau melaksanakan puasa Ramadan. Tapi ini juga bisa berlaku untuk puasa-puasa sunnah yang lain. Intinya, akhir daya ayat ini goalnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertambah ketakwaannya, supaya kita bertakwa, takut kepada Allah, takut akan hari akhir, takut akan perbuatan kita yang akan dibalas kalau itu memang keburukan yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Walaupun seberat biji dzarrah kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan. Walaupun seberat biji dzarrah kita melakukan keburukan, maka niscaya Allah akan membalasnya juga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah mendahului dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya bahwa ayat ini diperuntukkan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Sebab kalau mereka tidak beriman, maka niscaya mereka tidak akan pernah mengabaikan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Kemudian kalau ada ayat yang didahului kata ya ayyuhalladzina amanu, spesifik kepada orang yang beriman, kemungkinan besar ayat ini adalah ayat-ayat madaniyah, yakni ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Konteks ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya mereka yang mau melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah sunnah-sunnah yang lain pasti harus didahului keimanan dulu kepada Allah. Setelah keimanan ada, pada akhirnya nanti ketakwaan itu akan muncul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Di antara sekian banyak peristiwa, mungkin bisa kita ambil beberapa peristiwa yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Rasulullah itu nurnya diciptakan oleh Allah dalam bulan Rajab. Walaupun Rasulullah itu dilahirkan pada 1400 tahun yang lalu dalam kalender Hijriah, tapi nur Rasulullah itu sudah ada diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Nur Rasulullah diciptakan oleh Allah pada bulan Rajab, dan Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Berikut peristiwa besar yang kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu an itu lahir tanggal 13 Rajab. Jadi kalau kita mau memperingati kelahiran Sayyidina Ali, mohon maaf ada beberapa kalangan yang begitu setianya kepada Sayyidina Ali sampai berlebihan. Mereka sangat mencintai Sayyidina Ali. Mungkin mereka akan melaksanakan perayaan-perayaan di mana hari Sayyidina Ali ini dilahirkan. Kemudian pada saat Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul, Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab ini adalah tonggak di mana kita mulai diharuskan, mulai diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi pada bulan Rajab ini tidak salah juga kalau kita menghiasi bulan ini dengan banyak sholat kepada Allah, menghadap kepada Allah, menyembah Allah, sujud kepada Allah, sambil berkeluh kesah apa yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah itu lebih senang kepada mereka yang berkeluh kesah daripada mereka yang sombong tidak meminta apapun kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, kemudian tekanan kepada Rasulullah itu begitu banyak sampai ada beberapa sahabat yang disiksa. Sehingga dalam bulan Rajab ini Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk hijrah, terutama mereka yang saat itu tertindas hijrah ke negeri Ethiopia, di mana rajanya adalah Raja Najas, seorang Nasrani tapi hatinya lembut. Dalam sejarah akhirnya Raja Najas ini masuk Islam,
dan bisa menerima Islam dengan baik. Ma'asyiral hadirin rahimallah, banyak kejadian-kejadian besar setelah Rasulullah wafat di bulan Rajab ini. Intinya, mari kita manfaatkan hal-hal yang ada di bulan Rajab ini untuk mencari kebaikan, mencari pahala kepada Allah. Mari kita buang sejauh mungkin waktu kita yang sia-sia demi kita mendekatkan diri kepada Allah, demi kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam. Kemudian di bulan Sya'ban adalah waktunya kita menyirami, dan di bulan Ramadan waktunya kita panen. Mustahil seseorang akan panen di bulan Ramadan kalau tidak menanam di bulan Rajab. Mustahil kita menyirami di bulan Sya'ban kalau kita tidak menanam di bulan Rajab. Mari kita tanam kebaikan sebanyak mungkin di bulan Rajab ini, sehingga kita menjadikan manusia yang paripurna, yang punya bekal banyak untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa zid anhu wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahata bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fima amar وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فلم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa lam yazal qailan alima wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin wal a'immatal mahdiyyin wa an sayyidatina al-batul Fatimah binti Sayyidina Rasul wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ghafiradz dzunubi wal khati'at. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal muslimin. Allahumma adfa'na al bala' wal waba' wal fawahisha wal fitan wal riba wal zina wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzalu wa ajalla wa akbar.